hari ini juga pesertanya juga lebih banyak daripada tahun lalu. Kayaknya kita mencapai hampir 4.000 ya, sekitar 3.700 sampai 4.000, dan masih banyak lagi yang akan mendaftar di jam 10 pagi. Dan saya sangat bersyukur Bapak Menteri Koperasi, Bapak Gubernur Banten, Bapak Menteri UMKM, Ibu Sherly juga sudah hadir. Terus tadi juga ada Pak Raffi Ahmad, Bapak Uya Boya, dan semuanya sangat mensupport acara ini. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu yang paling berbahagia hari ini karena Provinsi Banten menjadi tuan rumah kegiatan dari Inklusi Land. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan orang-orang yang bersinar. Ada Pak Menteri, ada Bu Gubernur, kemudian ada juga utusan khusus, ada Pak Jam, bersinar bersama-sama. Artinya bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus juga bisa bersinar saat kita bersama-sama memberikan ruang, memberikan kesempatan. Alhamdulillah Provinsi Banten sejak tahun ajaran 2025-2026 telah memiliki program sekolah gratis, salah satunya adalah untuk SKH swasta. Jadi alhamdulillah tahun ini ada 2.600 anak-anak berkebutuhan khusus dibiayai sekolahnya oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, gerakan hari ini adalah gerakan Inklusi Land. Tanah kita, Indonesia harus menjadi tempat yang ramah bagi disabilitas, dan kita bersama-sama membuat semua orang menjadi berarti. Terima kasih Mbak Cahaya, terima kasih kepada Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang telah memberikan 4 apresiasi. Salah satunya tadi ada dua penyandang disabilitas. Pertama, dokter yang fotografer itu, yang dia adalah dokter ya, dan dia tunarungu. Kemudian ada rektor universitas terbuka, beliau juga difabel. Jadi disabilitas itu bukan dibawa hanya dari lahir, tapi disabilitas juga bisa ke kita juga yang saat ini dalam keadaan sehat, nanti kita akan menjadi difabel juga. Jadi saat kita sama-sama bersepakat bahwa tempat ini, tanah ini harus menjadi tempat yang inklusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya juga orang yang baru pertama kali hadir di acara Inklusi Land. Pak Cahaya dan seluruh keluarga besar Yayasan Cahaya yang menjadi inisiator acara Inklusi Land ini, saya sungguh terkejut karena antusiasme yang mengikuti acara ini luar biasa banyaknya, dan variasi kegiatan dan aneka ragam acara yang tadi kita sudah ikuti pagi sampai dengan hari ini menunjukkan bahwa minat, semangat untuk membuat acara Inklusi Land ini dari tahun ke tahun, dan mudah-mudahan tahun depan kami di Kementerian Koperasi mungkin bersama dengan kementerian-kementerian lain, badan-badan yang lain juga akan ikut kalau diajak Mbak Cahaya untuk bisa membantu apa yang kami bisa untuk membesarkan kegiatan dari Yayasan Cahaya. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa semua orang yang dilahirkan di dunia ini oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah dalam keadaan yang sama semuanya. Ini adalah wahana arena Inklusi Land yang membuat kita menjadi sadar tentang diri kita di sini, di dunia, dan kemudian kita bisa membantu sesamanya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang bahwa para penyandang disabilitas bisa memiliki akses mereka untuk menjadi mengembangkan bakatnya, mengembangkan pekerjaannya, dan kemudian juga mengembangkan kehidupan keluarganya. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Cahaya, yang hari ini saya menjadi terang cahaya hati saya untuk bisa membantu apa yang saya bisa untuk Yayasan Cahaya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya harus berikan apresiasi yang luar biasa
kepada penyelenggara acara inklusi land ini, yaitu Mbak Cahaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin ini dari semua event acara yang melibatkan keluarga-keluarga kita, adik-adik kita penyandang disabilitas, ini event yang melibatkan penyandang disabilitas terbesar yang pernah saya datangi. Jadi kita berikan dulu tepuk tangan. Karena sepengetahuan saya hampir kurang lebih 4.000-an orang adik-adik kita, anak-anak kita yang terlibat di acara inklusi ini. Lalu yang kedua, tadi ada inspirasi yang motivasi buat saya. Rektor Universitas Terbuka diberikan apresiasi, yang kebetulan juga beliau adalah salah satu penyandang disabilitas, dan bagi saya ini motivasi buat adik-adik kita dan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memang penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir saya juga menyampaikan, kami dari Kementerian UMKM dalam setiap event kita juga sudah membuka ruang kewirausahaan dan pelibatan penyandang disabilitas dalam event untuk memberikan peluang kesempatan usaha. Dan bahkan pertengahan tahun kemarin salah satu usaha mikro kecil, usaha mikro yang mendapatkan reward terbaik itu mereka adalah yang memang melibatkan penyandang disabilitas, dan itu kita berikan reward. Jadi saya pikir ruang-ruang inklusif ini sudah kita buka semaksimal mungkin. Dan dalam event ini kalau saya lihat simbolisasi program olahraganya segala macam menunjukkan bahwa kita sudah saatnya sudah tidak lagi membatasi bahwa ada yang mereka non disabilitas atau disabilitas. Bagi kita semua siapapun dia bisa melakukan aktivitas yang sama seperti kita. Jadi ada bahasa saya kemarin waktu event dengan anak-anak disabilitas, mereka mengatakan bahwa untuk menjadi yang terbaik tidak harus sempurna. Jadi saya pikir ini motivasi buat kita semua, dan sukses Mbak Cahaya, apresiasi. Insya Allah event selanjutnya Kementerian UMKM dan Koperasi saya yakin akan ikut terlibat semaksimal mungkin di event ini. Terima kasih, sukses selalu buat semuanya. Dan selamat Pak Gubernur Top sebagai tuan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah berikan apresiasi, saya menambahkan juga apresiasi buat Mbak Cahaya, Ketua Harian dari Yayasan Inklusif Pelita Bangsa dan seluruh tim kreatifnya. Suatu kegiatan dan konsep yang luar biasa, inklusi land yang memberikan makna yang sangat dalam bahwa kita di Indonesia harus memberikan ruang yang sama, ruang tumbuh, ruang berekspresi, dan ruang untuk berusaha bagi semua sahabat-sahabat kita dalam merayakan Hari Disabilitas Internasional. Dan kegiatan hari ini benar-benar sangat komprehensif, mulai dari pagi ada olahraganya, kemudian pembukaan, memberikan ruang untuk mereka menari, mereka menyanyi, mereka bermain, dan dari segala kategori usia, dan pria maupun wanita dan orang tuanya bisa datang berkumpul, memberikan dukungan yang sangat baik. Dan bukan hanya sekedar seremonial, tapi kegiatan ini dari pagi sampai sore memberikan begitu banyak performance dan hiburan untuk adik-adik dan sahabat-sahabat kita semua. Dan sekali lagi tentu tadi yang sangat menginspirasi adalah Rektor Universitas Terbuka, dan ini membuat saya sebagai Gubernur Maluku Utara melihat dari perspektif yang berbeda bahwa kita di daerah pun mau ikut ya Mbak Cahaya bikin kegiatan seperti ini, karena kemudian kita memberikan ruang untuk mereka bisa saling menginspirasi dan membuat komunitas ini hidup dan berkembang dalam arti yang sesungguhnya. Tahun depan kami mengharapkan ada kegiatan yang lebih kreatif lagi, lebih besar lagi, dan lebih banyak lagi pesertanya terbaik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media yang ingin bertanya. Ya, selamat pagi. Pertama saya juga dari Nusantara Interview untuk Mbak Cahaya. Ini kan pertama kali inklusi land diadakan. Ini dari pesertanya ini ada berapa ribu yang dipastikan, karena ini cukup banyak dari berbagai kalangan disabilitas. Dan yang kedua, tadi disebutkan ada 6 zona gitu ya. Jadi makna setiap zonanya untuk kaum disabilitas seperti apa sebenarnya yang ingin dihadirkan zona-zona ini? Terima kasih. Kalau acara inklusi sebenarnya sudah diselenggarakan semenjak tahun lalu, tapi namanya saja yang berbeda. Itu Hari Disabilitas Internasional. Kalau tahun lalu 2.500, tahun ini juga kita niatnya hanya 2.500, tapi mempermudah. Karena saat ini di jam 10 pagi pun masih banyak yang akan registrasi,